Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang sistem operasi mobile. Di mana pada pertemuan kali ini di anggota saya memiliki 5 anggota. Jadi pada macam-macam OS mobile ini, Android akan dibacakan atau lebih jelasnya akan disampaikan oleh saudara Rauf, dan iOS akan disampaikan langsung pada saudara kita yaitu Dery Saputra. Windows Mobile ini akan disampaikan langsung oleh saudara kita Fadil, dan BlackBerry OS ini akan disampaikan langsung oleh Fauzi, dan yang terakhir itu ada Tizen ini akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, yang mana di sini saya adalah moderator kelompok 1. Baiklah, sebelum masuk ke pertemuan ini yaitu sistem mobile, saya akan menjelaskan sedikit singkat tentang apa sih operasi mobile itu ya. Jadi pada sistem mobile ini memiliki perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan banyaklah yang lain. Nah, pada inti dari perangkat mobile yang mengontrol semua aspek penggunaan tersebut, nah di sini memiliki aplikasi dan integrasi dengan perangkat keras. Nah, dalam pembukaan sistem operasi mobile itu fokus utama untuk memperkenalkan pengguna pada fitur-fitur dan nilai-nilai sistem operasi. Nah, sedikit penjelasan tersebut memiliki fitur inovatif yang akan mengubah cara berinteraksi dengan perangkat mobile. Nah, yang mana pada perangkat mobile tersebut akan langsung disampaikan pada saudara-saudara kita tadi. Jadi, Baik, di sini saya Rauf akan menjelaskan tentang Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google. Dengan adanya Android, perangkat mobile seperti smartphone dan tablet menjadi lebih cerdas, dapat terhubung ke internet, dan menyediakan beragam fitur yang berguna. Keunggulan Android diantaranya yaitu pertama, ketersediaan yang luas. Android itu sudah menjadi hampir seluruh brand smartphone saat ini sudah menggunakan Android. Lalu yang kedua ada fleksibilitas dan kustomisasi. Pengguna Android dapat lebih mudah dan lebih bebas dalam mengubah tema, menginstal widget, dan mengatur tata letak baik itu aplikasi maupun gambar dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada ekosistem aplikasi yang kaya. Google Play Store sudah dikenal dengan aplikasinya yang banyak, bahkan hingga ribuan aplikasi tersedia di dalamnya. Lalu yang keempat yaitu ada integrasi Google. Karena Android dibuat oleh Google, maka Android mempunyai integrasi dengan layanan Google dengan lebih mudah seperti Gmail, Google Maps, Google Drive, dan lain sebagainya. Nah, Android ini telah melalui beberapa versi sejak dirilis. Pertama kali, beberapa versi terkenalnya itu yang pertama sebelum ada versi stable ada Android beta. Lalu selanjutnya ada rilisan Android Cupcake, Donut, Android Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Es Krim Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, dan terakhir yang Pie. Setelah Pie, Android hanya digunakan sebagai kode awal saja, seperti Android 10, Android 11, Android 12, dan tahun ini Android terakhir yaitu Android 13. Baik, saya dari Saputra izin melanjutkan macam-macam operasi mobile selanjutnya yaitu iOS.
Siapa yang tidak tahu dengan jenis mobile yang satu ini? iOS yang identik dengan HP iPhone atau iPad dan produk Apple lainnya. Ya mungkin beberapa teman-teman sudah tahu kalau HP iPhone salah satu contoh produk yang menggunakan sistem iOS. Karena memang dirancang khusus untuk HP iPhone atau iPad yang dimana produk ini dikeluarkan oleh perusahaan Apple. iOS yaitu sebuah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh perusahaan raksasa Apple. Sebenarnya, iOS bukanlah sebuah kata tunggal. iOS singkatan dari iPhone Operating System atau sistem operasi yang digunakan untuk ponsel iPhone. Perlu kita ketahui, awalnya iOS ini dikembangkan hanya untuk 3 perangkat saja, yaitu iPhone, iPad, dan iPod Touch. Namun dari tahun ke tahun, iOS terus mengalami perkembangan yang dapat teman-teman rasakan dan ketahui khususnya bagi pengguna iPhone dan sejenisnya. Apa sih fitur iOS yang beda dari jenis operasi mobile lainnya? Nah, jadi berikut ini adalah beberapa fitur iOS yang tersedia untuk versi 12 ke atas. Yang pertama FaceTime, yang kedua Message, yang ketiga iCloud, yang keempat privasi, dan yang kelima Measure. Dan banyak lagi lainnya fitur-fitur keren dari iOS ini. Dan pastinya fiturnya terus mengalami perkembangan terus-menerus hingga pada versi 16 yang baru rilis September 2022, yaitu dapat melihat indikator persentase baterai, menggunakan fitur live text, hingga fitur potong gambar yang mempermudah untuk menghapus background foto. Fitur keamanan juga mendapatkan pembaharuan di versi ini dan dapat mengamankan folder tersembunyi di galeri menggunakan Touch ID, Face ID, atau password. Nah, tidak sampai di situ saja. Seperti yang kita ketahui, kalau HP iPhone dan berbagai produk Apple lainnya terkenal dengan harga yang fantastis. Pertanyaannya, apa sih yang buat harga iPhone itu mahal? Dan apa sih kelebihan sehingga lebih dilirik dari sistem operasi yang lainnya? Nah, berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, dukungan iCloud itu di iOS mempermudah pemulihan dan pencadangan. Yang kedua, iOS mengintegrasikan satu perangkat dengan perangkat Apple lainnya. Dan yang ketiga, aman dari malware. Baik, itulah penjelasan terkait operasi mobile jenis iOS. Selanjutnya dialihkan kepada teman saya yang bernama Muhammad Fauzi. Oke, dilanjutkan oleh saya Fadil Cahya Hilmi. Saya akan membawakan materi tentang Windows Mobile. Windows Mobile ini merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft sendiri. Meskipun saat ini sudah tidak aktif, Windows 10 Mobile menawarkan integrasi yang kuat dengan ekosistem Windows termasuk Microsoft Office dan layanan cloud. Sedikit sejarah tentang Windows Mobile ini. Pertama kali Windows Mobile ini muncul sebagai sistem operasi Pocket PC 2000. Dia tepatnya rilis itu pada tanggal 10 Juni 1998. Kemudian versi Windows Mobile ini meningkat. Ada Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5, 6, 6.1, 6.5, dan terakhir Windows Mobile 6.5.5. Kemudian Windows Mobile ini digantikan oleh namanya Windows Phone, dikenal dengan Windows Phone Series 7. Windows Phone ini diluncurkan di Eropa, tepatnya di Eropa, di Singapura dan Australia pada tanggal 21 Oktober 2010. Kemudian di AS dan Kanada itu pada tanggal 8 November 2010. Dan di bagian dunia lainnya pada tahun 2011. Kemudian pada 13 Mei 2015 ini Microsoft secara resmi mengonfirmasi
platform itu akan dikenal sebagai Windows 10 Mobile. Pada 8 Oktober 2017, eksekutif Microsoft Joe Belfort mengungkapkan bahwa perusahaannya ini tidak akan lagi secara aktif untuk mengembangkan fitur atau sistem operasi Windows Mobile tersebut. Kemudian pada tahun 2019, Microsoft akhirnya mengumumkan bahwa Windows 10 Mobile ini akan mencapai akhir hidup pada tahun 2019, tepatnya pada 10 Desember. Setelah itu tidak ada lagi pembaruan keamanan lebih lanjut dan rilis keamanan lainnya. Namun Microsoft diam-diam memindahkan tanggal IOL ini atau akhir hidup ini pada tanggal 14 Januari 2020. Untuk sekarang yang masih aktif mungkin Windows Phone 7 atau Windows Phone 8. Kurang lebihnya mohon maaf, materi dari saya tentang Windows Mobile. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Auzi. Baiklah, di sini saya Fauzi akan menjelaskan tentang BlackBerry OS. BlackBerry OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh BlackBerry Limited dan diluncurkan pada tahun 1999 dengan berbagai fitur. Yang pertama, fitur push email, terus keamanan yang kuat, dan enkripsi end-to-end. Sistem ini merilis versi terakhirnya pada tahun 2013 dengan nama BlackBerry 10 yang menampilkan antarmuka yang modern serta dukungan aplikasi Android. BlackBerry OS ini kalah bersaing dengan Android dan iOS, sehingga pada tahun 2015 BlackBerry OS berhenti mengembangkan perangkat keras dan fokus pada perangkat lunak. BlackBerry OS ini tidak menerima pembaruan utama. Setelah itu BlackBerry OS ini meluncurkan perangkat berbasis Android dengan lapisan keamanan, yaitu BlackBerry Secure. Dan pada tahun 2020, BlackBerry OS berhenti untuk memproduksi ponsel pintar dan beralih sepenuhnya dengan bisnis perangkat lunak dan keamanan. Baiklah, di sini materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haji Satria. Oke, baiklah, lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Tizen, yang mana di sini sempat populer juga dulu pada masanya. Kalau sekarang udah beda. Bisa dilihat di sini sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Linux Foundation. Nah, Tizen digunakan pada perangkat Samsung seperti Smart TV, Smartwatch, dan beberapa ponsel pintar seperti Samsung. Nah, sistem operasi ini basis Linux mendukung aplikasi Tizen serta aplikasi Android melalui kompatibilitas yang terbatas. Nah, Tizen ini didasarkan pada Linux, merupakan hasil kolaborasi antara beberapa perusahaan dari teknologi. Tizen menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, dan HTML. Nah, salah satu aplikasi ini, Tizen, yang sangat populer seperti Tizen Store, toko aplikasi yang menyediakan beberapa aplikasi seperti game, dan diinstal pada perangkat Tizen tersebut. Nah, Tizen ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan menawarkan fitur-fitur seperti multitasking, terus notifikasi, penjelajahan seperti web, media player, dan banyaklah. Nah, sebagai sistem operasi pada Tizen ini, dia memiliki sedikit keuntungan.
dalam hal fleksibilitas dan kemampuan untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau produsen perangkat antar elektronik. Nah, seperti Samsung nih mengintegrasikan Tizen pada beberapa produk mereka nih, seperti smartphone Galaxy, smartwatch Galaxy Gear, dan smart TV Samsung tuh. Itu langsung dari Tizen. Nah, mungkin sedikit penyampaian saya dari aplikasi Tizen tersebut. Dan nah, mungkin beberapa tampilan pada teman-teman tadi yang udah disampaikan, seperti aplikasi-aplikasi yang udah disampaikan. Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya sebagai moderator di kelompok ini. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan, beberapa dari OS mobile tersebut. Ada Android, tadi udah disampaikan langsung oleh saudara kita Abdul Rauf, dan iOS sudah disampaikan langsung oleh saudara kita Dery Saputra, dan Windows Mobile langsung disampaikan pada saudara kita, dan Windows Mobile langsung disampaikan pada saudara Fadil, dan BlackBerry pada saudara Fauzi Apriansa, dan terakhir ini adalah Tizen itu kepada saya sendiri yaitu Haji Satria. Nah, mungkin sedikit kesimpulan pada pertemuan pada OS mobile ini. Android sebagai sistem operasi yang paling populer menawarkan fleksibilitas yang luas, kompatibilitas perangkat yang tinggi, serta akses ke beragam aplikasi. Dan iOS pada saat yang sama menonjol dengan desain yang elegan banget dan kinerja yang sangat mulus, ekosistem yang tertinggi dengan baik antara perangkat lainnya itu pada iOS. Dan Windows Mobile meskipun mengalami penurunan yang sangat drastis mungkin ya, yang dulunya sempat popularitas dan sampai sekarang masih menawarkan integrasi yang baik dengan produk seperti Microsoft dan fokus pada produktivitas. Dan BlackBerry OS dengan keamanan yang kuat dan fokus pada komunikasi bisnis menjadi pilihan yang relevan sebelum adanya Android. Dan terakhir Tizen OS sebagai sistem operasi yang dikembangkan oleh Samsung menjanjikan kinerja yang cepat dan interaksi yang intuitif dengan perangkat Samsung tersebut. Nah, dalam kesimpulan ini mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 pamit undur diri.